Ya, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Eh, Teman-teman sekalian, sebagaimana yang rutin kita lakukan ya pada pagi hari ini, insya Allah kita melanjutkan kembali kajian kita terhadap ringkasan Riyadhus Shalihin, yang mana Riyadhus Shalihin itu disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai ke chapter atau ke bab istiqomah dan kita masih melanjutkan di chapter tersebut ya, sebelum kita lanjut ke chapter berikutnya. Baik, sebagaimana biasanya, sebelum melakukan pembahasan, kita sama-sama baca hadisnya. Untuk itu, saya share screen ya, udah bisa. Oke. Baik, kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qaribu wasaddidu wa alamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadi illa an yataghammadaniyallahu bi rahmatin minhu wa fadl. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau eh, bahwa Nabi SAW bersabda, qoribu wasadidu. Qoribu di sini adalah bersikaplah pertengahan atau bersikaplah secara tepat, wasadidu. Wasadidu di sini eh, jadi qoribu itu adalah bersikaplah pertengahan, sedangkan wasadidu itu adalah bersikap istiqomah dan tepat ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat oleh balasan amalannya. Nanti ini akan kita jelaskan lebih detail. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, apakah engkau juga tidak demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, tidak, aku pun juga tidak demikian, kecuali apabila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah kita sampaikan ya terkait dengan masalah tafsir bahwa yang dimaksud dengan qoribu atau muqarabah itu adalah, kalau kata Imam Nawawi, al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wala taksira. Yang dimaksud dengan muqarabah itu adalah sikap pertengahan yang tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak bermudah-mudahan atau tidak meremehkan. Adapun as-sadat ya, dalam kata saddidu itu artinya adalah istiqomah wal isobah ya. Itu artinya adalah sikap istiqomah dan juga sikap yang tepat ya. Jadi artinya adalah kita diminta untuk berusaha agar amal perbuatan kita itu sesuai dengan kebenaran semampu mungkin ya. Karena sebagai manusia, betapapun orang itu ketakwaannya tinggi, apalagi kalau kayak level-level kita yang takwanya itu biasa-biasa saja, bahkan mungkin cenderung rendah gitu ya. Yang takwanya tinggi pun mungkin untuk melakukan kesalahan ya. Sebagaimana halnya sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu adalah mereka yang bertaubat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu memang ilmiah gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang memang tidak disengaja ya. Kesalahan-kesalahan yang kaitannya dengan misalnya hukum-hukum fikih itu pasti juga banyak. Jadi misalnya kalau dalam hukum fikih itu dalam pembahasan usul fikih
itu pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama adalah yang namanya mujtahid itu bisa salah bisa benar. Artinya tidak semua ijtihad itu benar, ya. Jadi memang di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap mujtahid itu benar, ya. Kullu mujtahidin musib. Setiap mujtahid itu benar. Ada yang mengatakan bahwasanya yang benar dari kalangan mujtahid itu cuma satu. Dan ini adalah pendapat yang tepat gitu ya. Karena kalau ada dua pendapat yang bertentangan, yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh, nggak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Karena kalau benar dua-duanya jadinya aneh, kontradiktif begitu ya. Yang benar itu satu, hanya saja yang salah itu karena kesalahannya itu didasarkan oleh hasil ijtihad, dia sudah berusaha menelaah, membahas, mencari hadisnya, eh, kemudian keliru, maka meskipun dia keliru, dia tetap dapat satu pahala. Jadi yang benar dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Ini kalau dia sebagai mujtahid, ya. Memang orangnya memang udah layak untuk berijtihad dan kemudian dia menggali hukum. Hukum ini tidak berlaku kalau orang memang hukumnya ngawur gitu ya. Ini nggak berlaku. Jadi kalau orang memang nggak pernah belajar, terus kemudian nekat gitu ya menggali hukum secara asal-asalan, ya itu mah bukan mujtahid. Dan itu kalau dia ngawur itu artinya dia berkata tentang agama tanpa ilmu, dan itu malah jadi dosa besar ya, dosa yang sangat besar. Tapi kalau memang dia seorang alim, dia seorang yang memang sudah layak untuk memberikan fatwa, layak untuk berijtihad, dan dia juga sudah sungguh-sungguh tapi ternyata keliru, maka eh, kalaupun dia salah, eh, maka orang-orang yang mukallid juga otomatis mengikuti satu pendapat yang keliru juga. Meskipun kelirunya mukallid itu juga dimaafkan. Sebagaimana halnya mujtahid tadi dimaafkan kekeliruannya, maka orang yang bertaklid atau orang yang mengikuti mujtahid tadi, karena dia merasa bahwa yang dia ikuti itu adalah orang yang kompeten untuk diambil pendapatnya, itu juga kelirunya dimaafkan. Tapi intinya adalah kalau dalam hadis ini kita diminta untuk berusaha sedapat mungkin untuk menepati kebenaran gitu ya, berusaha mungkin untuk menepati kebenaran. Jadi kalau kita posisinya belum pada level mujtahid, ya berarti kita mencari mana pendapat yang atau mana pihak yang kita anggap paling kompeten. Kalau kita setidaknya mampu melakukan penelaahan meskipun terbatas, maka kita bisa melihat mana argumentasi yang menenteramkan diri kita ya. Itu yang apa namanya? Yang pertama kita lakukan, ya. Kalau memang kita memiliki dasar-dasar keilmuan, misalnya ya, kita pernah belajar sedikit belajar usul fikih atau belajar ilmu hadis ataupun yang lain, maka kita memiliki sedikit kemampuan untuk membandingkan argumentasi, maka kita melihat sisi argumentasinya seperti apa. Tapi kalau memang kita tidak memiliki kemampuan itu, maka kita ikuti pendapat yang memang dari pihak yang kita anggap paling kompeten dalam bidang itu, ya. Seperti halnya ini ilustrasinya mirip kalau kita datang ke dokter, gitu kan ya. Kalau kita datang ke dokter, tentunya kita datang ke dokter sesuai dengan spesialisasi dari dokter tersebut. Dan kadang-kadang memang ketika kita datang ke dokter dan kita bertanya pada dokter, bisa jadi advice dari dokter itu kita merasa agak janggal. Kok advice-nya begini ya? Sehingga kita minta second opinion dari dokter lain yang juga kompeten juga di bidang itu. Dan ketika misalnya ada pendapat A, pendapat B dari dua dokter yang berbeda ya, ada second opinion, maka kita ikuti yang eh, apa namanya? Kalau kita tahu argumentasinya, kita ikuti mana yang lebih menenteramkan hati kita, atau kalau enggak, kita ikuti pendapat dari dokter ahli yang kita anggap dia lebih kompeten di bidangnya. Ya kurang kurang lebih begitu pula ketika kita berhadapan dengan fatwa ulama yang mana antara satu fatwa dengan fatwa yang lain itu berseberangan. Kurang lebih demikian ya. Tapi intinya sekali lagi kembali ke hadis tadi, kita berusaha untuk menepati kebenaran ya. Intinya di situ. Dan untuk menepati kebenaran ini eh, kita pasti dalam perjalanannya itu melakukan kekeliruan-kekeliruan. Meskipun sebagian atau kebanyakan dari kekeliruan itu kalau kaitannya dengan hal-hal ilmiah itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis tadi juga eh,
Nabi SAW kemudian mengingatkan bahwasanya setiap dari kita, ya, masing-masing dari kita itu tidak akan selamat kalau hanya mengandalkan balasan dari amalannya. Jadi di sini ada kata lan yan jua ahadum minkum bi amali. Tidak akan selamat salah seorang dari kalian bi amalinya, dengan amalnya. Nah, yang dimaksud dengan bi amali atau dengan amalnya ini apa? Itu ya. Nah, di sini eh apa namanya? Jadi huruf ba dalam bahasa Arab ya, itu memiliki lebih dari satu makna ya. Jadi kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna lebih dari satu ya. Termasuk juga huruf ya, penggunaan huruf itu bisa jadi lebih dari satu. Di sini ada huruf ba. Nah, huruf ba ini itu bisa menunjukkan hubungan sebab akibat, bisa menunjukkan hubungan balasan ya, atau muqabalah atau muawadhah. Nah, yang dinafikan dalam hadis ini mungkin istilahnya agak teknis ya, tapi ini saya kira penting untuk bisa kita pahami. Nah, yang dinafikan dalam hadis ini adalah huruf ba dalam konteks muawadhah atau muqabalah. Sedangkan kalau dalam ayat lain ya, yang tidak ternafikan adalah ba dalam konteks sebab akibat ya. Karena dalam ayat lain Allah Ta'ala itu apa namanya, orang itu masuk surga ya, jazaan bima kuntum ta'malun. Surga itu sebagai sebagai sebab dari amal-amal kalian ya. Ini juga menggunakan huruf ba juga ya. Surga itu dengan amal-amal kalian. Jadi kalau kita artikan secara harfiah terlebih dahulu, yang pertama tadi, kalian itu tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Sedangkan ketika Allah bicara tentang surga, Allah itu mengatakan bahwasanya kalian itu akan mendapatkan surga jazaan sebagai apa namanya, balasan atau pemberian dari Allah, bima kuntum tak malun, dengan amal kalian. Ini kan jadi kesannya agak kontradiktif gitu ya. Jadi yang mana nih? Apakah dengan amal ataukah tidak dengan amal gitu kan? Nah, ini para ulama berusaha untuk melakukan kompromisasi atau menundukkan kedua teks ini, yang mana memang sejatinya kedua teks tersebut tidak bertentangan gitu ya. Jadi yang dinafikan adalah eh, ba yang dinafikan itu adalah ba yang sifatnya muqabalah. Muqabalah itu artinya balasan yang sepadan ya. Sedangkan yang tidak dinafikan itu adalah ba sebagai hubungan sebab akibat. Ilustrasinya bagaimana? Nah, supaya lebih mudah mungkin kita pakai pendekatan ilustrasi ya. Ilustrasinya adalah misalnya ada orang yang pegawai, katakanlah begitu ya. Ada seorang pegawai yang dia itu rajin bekerja ya, selalu on time datang ke kantornya, kemudian juga attitude-nya sangat baik gitu ya, ramah, murah senyum, pekerjaan beres gitu, nggak pernah mangkir ke kantor, pokoknya sangat baik lah. Nah, kemudian karena pimpinan sangat senang dengan karyawan seperti ini, sangat happy, akhirnya karyawan ini diberikan rumah misalnya. Kemudian diumrohkan, dihajikan gitu, dikasih biaya untuk haji dan umroh. Nah, terkait case tadi, ilustrasi tadi, bisa kita katakan bahwasanya karyawan mendapatkan umroh, mendapatkan haji, mendapatkan rumah itu dengan sebab dia bekerja, ya, sebagai hubungan sebab akibat. Tapi itu bukan balasan dari pekerjaannya. Kenapa demikian? Karena pekerjaannya sudah ada balasannya, yaitu dia sudah dapat gaji kan begitu ya. Jadi balasannya sudah diberikan, yaitu gaji. Nah, kurang lebih demikian pula kaitannya yang dengan hadis yang sedang kita bahas ini, bahwa memang surga itu bukan merupakan padanan balasan dari amal kita. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar amal kita itu nggak sanggup untuk beli surga, gitu ya. Bahkan untuk membalas nikmat Allah di dunia aja nggak sanggup begitu. Jadi jangankan surga, di dunia aja untuk menyepadani nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, itu nggak sepadan dengan amal-amal kita. Artinya amal kita tuh masih minus, masih kurang. Apalagi untuk mendapatkan surga.
Namun demikian, surga itu merupakan sebab kita, eh, eh, maaf, amal itu merupakan sebab kita untuk masuk surga. Ini yang tidak dinafikan. Jadi, ayat yang mengatakan seorang masuk surga itu dengan amalnya itu maksudnya adalah dalam konteks sebagai hubungan sebab akibat. Dan yang dinafikan oleh hadis ini adalah dalam konteks padanan yang setimpal. Eh, Semoga cukup clear ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi intinya kalau dari segi padanan yang setimpal atau keadilan Allah, maka eh, kita mendapatkan surga itu bukan dengan keadilan Allah, ya. Karena memang itu bukan suatu balasan yang setimpal. Kita mendapatkan surga itu kalau kita masuk surga ya, atau orang yang masuk surga itu karena memang karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Jadi tidak bukan padanan setimpal atas amalnya. Makanya sebagian ulama ya itu me- mengajarkan satu doa yang bagus ya. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Asy'arawi dalam tafsirnya Khawatir. Beliau menyebutkan satu doa ya, yaitu Allahumma amilna bil fadli la bil adl wa bil ihsani la bil mizan. Ya Allah, sikapilah kami ini dengan karuniamu, dengan keutamaanmu, bukan dengan keadilanmu. Karena kalau kita meminta Allah untuk bersikap adil kepada kita, kemungkinan besar yang layak bagi kita ini kita kena azab, ya. Karena dosa kita banyak, amal kita sedikit. Karena itu yang kita minta kepada Allah adalah kita minta karunia-Nya, ya. Kita minta rahmat-Nya. Wab- Wabil isani dan juga kita minta kebaikanmu ya Allah, bukan dengan mizanmu, bukan dengan perhitungan-perhitunganmu. Karena kalau secara audit ya, kita ini defisit bisa jadi ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kaitannya dengan bahwasanya Nabi menjelaskan eh, apa namanya? Kita ini eh, masuk surga itu dengan apa namanya? Dengan rahmat Allah ya. Ketika Allah meliputi seorang itu dengan rahmatnya. Sebagaimana halnya untuk Nabi SAW, Allah Ta'ala itu meliputi beliau dengan rahmatnya. Nah, eh, jadi intinya kenapa hadis ini dicantumkan dalam bab istiqomah adalah tadi ya, di dalam hadis itu ada redaksi qoribu wasadidu, bersikaplah pertengahan wasadidu. Wasadidu ini diartikan oleh Imam An-Nawawi adalah sikap istiqomah ya, adalah sikap untuk yang kaitannya dengan istiqomah. Baik, nah di dalam hadis ini juga ya, ini ada ada faedah bahwasanya para sahabat itu sangat semangat dalam menuntut ilmu. Karena itu ketika ada hal-hal yang menurut mereka tidak jelas, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Ini kaitannya dengan bab istiqomah ya. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, kita tutup sementara dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.